Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Haja Srianti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta para rekan-rekan sekalian yang sempat menonton video ini. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, saya Suci Husnul Amelia dari kelas Fisika B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Langsung saja, adapun latar belakang dari makalah kami yaitu COVID-19 yang pertama kali ditemui di Wuhan, Cina, yang dimana karakteristiknya itu dikenal dengan penyebarannya yang tinggi. Jadi COVID-19 ini asal mulanya berasal dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia, di mana masyarakat dikejutkan sejak tahun 2019 karena munculnya varian virus baru, sampai sekarang masih menjadi permasalahan di setiap negara di awal tahun 2022. Nah, di awal tahun 2022 ini pandemi COVID-19 masih menjadi permasalahan kesehatan yang global semenjak dinyatakannya sebagai pandemi oleh World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi COVID inilah yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Nah, terkhususnya dalam dunia pendidikan yang mengharuskan semua elemen pendidikan itu harus beradaptasi dengan situasi pada masa pandemi sekarang. Sebagai respons terhadap pandemi, kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia yaitu dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, yang membuat pemerintah dan lembaga yang terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran pada lembaga pendidikannya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, WHO pada tahun 2020 merekomendasikan program pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan distance learning. Ini tentu menimbulkan dampak yang sangat besar karena sekian puluhan tahun Indonesia itu menggunakan sistem pendidikan tatap muka. Akan tetapi setelah masuknya pandemi COVID-19 ini ke Indonesia, kita dipaksa untuk belajar dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan masalah tersebut, di sini kami akan membahas lebih lanjut tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari makalah kami yaitu yang pertama, apa yang dimaksud COVID-19, yang kedua, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, serta yang terakhir, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pelajar di Indonesia. Langsung saja, pengertian COVID-19. Penyakit coronavirus 2019, Coronavirus Disease 2018, disingkat atau biasa kita kenal dengan COVID-19, merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, di mana ini adalah salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini yang mengakibatkan pandemi, di mana penderita COVID-19 itu dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Untuk sakit tenggorokan, pilek ataupun bersin-bersin itu lebih jarang ditemukan. Jadi COVID-19 bermula pada tahun 2019 sampai sekarang di tahun 2022 yang merupakan krisis kesehatan yang pertama dan yang paling terbanyak di dunia, di mana pandemi COVID-19 ini terjadi dalam tempo yang sangat cepat dan dalam skala yang sangat luas.
Terus yang kedua, dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Di sini saya tidak membahas dampak di sini saya tidak membahas tentang dampak negatif maupun dampak positif, karena ini merupakan kebijakan, bisa menjadi positif juga bisa menjadi negatif. Jadi yang pertama itu ditutupnya sementara institusi-institusi pendidikan untuk tidak melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Maksudnya di sini kita ketahui bersama pandemi itu membawa pengaruh yang sangat besar serta dampak yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, untuk menutup sementara semua lembaga-lembaga pendidikan dan tidak ada kegiatan proses di dalamnya seperti proses belajar mengajar. Ini berupaya untuk memutus rantai virus corona. Terus yang kedua, perubahan metode pembelajaran. Terus yang kedua itu perubahan metode pembelajaran. Kenapa dikatakan perubahan metode pembelajaran? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah sekian puluhan tahun sistem pendidikan di Indonesia itu menggunakan sistem belajar tatap muka. Setelah pandemi COVID masuk ke Indonesia, kita dipaksa untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan kita di rumah saja. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, karena kita dihimbau untuk tidak melakukan interaksi tidak terlalu melakukan interaksi antar masyarakat, tidak melakukan kerumunan, tidak melakukan perkumpulan. Kita dilarang juga untuk melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Itulah kenapa institusi-institusi pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan sementara ditutup. Nah, karena ditutupnya lah terjadilah perubahan metode pembelajaran, di mana yang awalnya itu tadi tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan. Terus yang ketiga, dampak negatif COVID-19 terhadap pelajar di Indonesia. Di mana yang pertama itu adalah banyak terjadi pernikahan dini. Menurut KPAI, sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sampai pada bulan Februari tahun lalu, kurang lebih 150 anak itu putus sekolah karena menikah dini. Kenapa ini terjadi? Karena para orang tua takut akan terjadi pergaulan bebas. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi pergaulan bebas, sedangkan kita dituntut untuk tidak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah saja, kita dituntut untuk membatasi interaksi antar masyarakat. Menurut pemahaman saya, menurut pengamatan saya, itu cuma sekolahnya yang libur, akan tetapi pergaulannya tetap berjalan, sehingga para remaja mungkin berpikir mumpung tidak sekolah kita kesini, maka para orang tua itu takut akan terjadinya pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua yaitu lebih memilih bekerja membantu perekonomian keluarga. Ini juga alasan yang mendominasi para pelajar yang putus sekolah, karena membantu orang tuanya, karena ekonominya juga terdampak karena pandemi ini. Misalnya seperti orang tua tidak mampu membayar SPP si anaknya, sehingga si anak harus rela putus sekolah karena orang tua tidak mampu, sehingga si anak lebih memilih untuk membantu kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, fasilitas yang kurang memadai, di mana fasilitas yang saya maksud di sini seperti media seperti gadget atau handphone. Tidak bisa dipungkiri, di atas 50% pelajar ataupun mahasiswa berasal dari masyarakat yang berpenghasilan
lain sebagainya. Terus dampak positif COVID-19 baik itu terhadap pendidikan maupun terhadap para pelajar di Indonesia. Positif yang pertama yaitu siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Jadi di sini para siswa dan para guru dituntut untuk menguasai teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran itu bervariasi. Nah, itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital yang sudah menjadi sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan itulah yang membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang pembelajaran seperti di dalam kelas tatap muka tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian pelajaran. Karena juga kan sekarang eranya teknologi yang semakin canggih, maka dari itu para siswa maupun para guru supaya tidak gaptek. Terus yang kedua yaitu tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Karena metode pembelajaran dialihkan ke dalam jaringan yang awalnya tatap muka kemudian pembelajaran jarak. Ini juga sangat membuat para pengajar lebih kreatif untuk membuat materi pembelajarannya lebih mudah dimengerti oleh para peserta didik, seperti membuat video kreatif agar para peserta didik itu lebih mudah paham dan atau lebih cepat paham terhadap materi pembelajaran. Ini juga bermanfaat agar para peserta didik tidak bosan belajar online di rumah. Terus yang ketiga, pada siswa dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Karena metode pembelajaran dari guru yang diberikan lebih bervariasi, maka para siswa dituntut agar menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif dengan analisis mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri tanpa keluar dari materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terus yang keempat, orang tua lebih mudah dalam memonitoring dan atau mengawasi terhadap pembelajaran secara langsung. Jadi maksudnya di sini para orang tua sekaligus sudah menjadi guru bagi anak mereka yang karena para peserta didik itu belajar dari rumah, sehingga para orang tua dapat melihat langsung atau dapat membimbing, dapat mengawasi proses belajar anaknya masing-masing. Ini juga bermanfaat karena menghasilkan komunikasi yang intensif sehingga anak dan orang tua hubungannya lebih erat lagi karena sering berkomunikasi. Misalnya seperti seorang anak tidak memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, maka seorang anak dapat bertanya kepada orang tua. Terus yang kelima, menjadikan internet sebagai sumber informasi yang positif, di mana yang dimaksud di sini adalah seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak sebagian para remaja yang tidak menggunakan internet dengan baik atau tidak ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, karena pembelajaran online inilah yang membuat para remaja mungkin lebih menggunakan internetnya ke hal-hal yang positif
kesehatan. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 atau biasa kita kenal dengan COVID-19 yang disebabkan SARS-CoV-2 yang bermula di Wuhan, China. Pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap sistem kesehatan, namun menyasar juga pada dunia pendidikan, di mana sistem pembelajaran yang selama ini memakai sistem tatap muka berubah menjadi daring atau online. Pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi. Pandemi COVID-19 juga dampaknya sangat besar bagi para pelajar di Indonesia, di mana para pelajar di Indonesia harus rela putus sekolah karena membantu orang tua, karena perekonomiannya itu juga terdampak oleh pandemi COVID-19, harus putus sekolah karena harus menikah dini, karena para orang tua takut akan terjadi pergaulan bebas, dan juga putus sekolah karena kurangnya fasilitas. Akan tetapi dari masalah-masalah yang muncul ada hal-hal positif, ada hikmah yang bisa kita ambil, yakni para pelajar lebih dekat dengan orang tua dan diawasi langsung dengan orang tua, dan sebagian di kalangan remaja dapat memanfaatkan internet sebagai sumber informasi yang positif. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.